Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang berpikir komputasional, kali ini kita akan membahas tentang pengenalan model jaringan komputer. Bayangkan, Anda sedang berada di sebuah kantor besar yang memiliki banyak komputer dan perangkat yang saling terhubung. Setiap kali Anda mengirim email, mengakses file di server, atau browsing internet, data Anda harus melewati berbagai perangkat dan sistem yang saling berkomunikasi. Namun, bagaimana sebenarnya proses tersebut terjadi? Apa yang terjadi di balik layar ketika Anda mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lainnya? Disinilah konsep model jaringan komputer berperan. Model jaringan adalah sebuah representasi atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana data berpindah dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Tanpa model ini, akan sangat sulit untuk memahami bagaimana berbagai perangkat dan sistem dalam jaringan saling berinteraksi. Pada materi ini, kita akan memulai dengan memahami model jaringan komputer yang menjadi dasar bagi hampir seluruh komunikasi dalam jaringan seperti model OSI dan model TCP/IP. Dengan memahami model-model ini, kita akan tahu bagaimana data dikirim, diproses, dan diterima oleh perangkat dalam jaringan. Jadi, bayangkan Anda sebagai penghubung antara berbagai perangkat di dunia digital. Tanpa pemahaman tentang model jaringan, Anda akan kesulitan untuk memastikan data sampai dengan tepat dan aman ke tujuannya. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana setiap lapisan dalam model jaringan bekerja dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi komunikasi di dunia maya yang kita gunakan sehari-hari. Apa yang terjadi ketika Anda mengirim email atau membuka situs web? Bagaimana data bisa sampai ke tujuan? Apa Anda tahu apa yang dimaksud dengan model jaringan komputer? Mengapa model ini penting dalam komunikasi data? Bagaimana cara jaringan komputer diatur agar data dapat berpindah dengan lancar antara perangkat yang berbeda? Apa yang terjadi jika salah satu perangkat mengalami masalah? Mengapa penting untuk memahami struktur dan fungsi berbagai lapisan dalam jaringan komputer? Setelah mempelajari materi pengenalan model jaringan komputer, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya model jaringan komputer dalam komunikasi data. 2. Mengidentifikasi berbagai jenis model jaringan komputer yang umum digunakan seperti model OSI dan model TCP/IP. 3. Memahami dan menjelaskan fungsi setiap lapisan dalam model jaringan komputer. 4. Menganalisis bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan komputer berdasarkan model-model yang ada. 5. Menyadari pentingnya pemahaman model jaringan untuk troubleshooting dan perbaikan masalah dalam jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat, komputer, server, printer, router, dan lain-lain yang terhubung satu sama lain untuk berbagi data, sumber daya, dan aplikasi. Agar komunikasi antar perangkat dalam jaringan komputer dapat terjadi dengan efisien, dibutuhkan sebuah model yang dapat menggambarkan bagaimana data bergerak dan diproses di dalam jaringan. Pentingnya model jaringan komputer. Model jaringan komputer memberikan kerangka kerja untuk mempelajari, mengolah, dan memecahkan masalah jaringan komputer. Dengan memahami model jaringan, kita dapat mengidentifikasi bagaimana data bergerak dari satu perangkat ke perangkat lain, mengatasi masalah komunikasi, dan mendesain jaringan yang lebih efisien. Model jaringan juga memudahkan pengembang dan profesional TI untuk berkomunikasi tentang proses-proses yang terjadi dalam jaringan. Pengertian model jaringan komputer. Model jaringan komputer adalah representasi konseptual yang menjelaskan bagaimana perangkat dalam jaringan berinteraksi dan bagaimana data dikirim dari satu titik ke titik lain.
Model jaringan membantu kita memahami interaksi antara berbagai komponen dalam jaringan dan menggambarkan bagaimana proses komunikasi terjadi secara sistematis. Dua model yang paling dikenal dalam jaringan komputer adalah model OSI dan model TCP/IP. Masing-masing model ini terdiri dari beberapa lapisan yang menggambarkan tahapan-tahapan berbeda dalam proses komunikasi data. Model OSI, Open System Interconnection. Model OSI adalah model referensi yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Model ini membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam memastikan data dapat dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dengan efisien dan aman. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing lapisan. Lapisan pertama, physical layer atau lapisan fisik. Lapisan ini menangani pengiriman bit data melalui media fisik seperti kabel, fiber optik, atau gelombang radio. Semua perangkat keras seperti kabel, hub, dan repeater beroperasi di lapisan ini. Tugas utama lapisan ini adalah mentransmisikan data dalam bentuk sinyal listrik atau optik melalui media. Lapisan kedua, data link layer atau lapisan data link. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN dan memastikan bahwa data bebas dari kesalahan saat dikirim melalui media fisik. Contoh protokol di lapisan ini adalah Ethernet dan Wi-Fi. Selain itu, lapisan ini mengatur pengalamatan perangkat menggunakan alamat MAC. Lapisan ketiga, network layer atau lapisan jaringan. Lapisan ini bertugas untuk mengirimkan data antar jaringan yang berbeda. Fungsi utama dari lapisan ini adalah routing dan pengalamatan. Protokol yang umum digunakan di lapisan ini adalah IP atau Internet Protocol. Pada lapisan ini, data dibagi menjadi paket-paket kecil yang dikirimkan ke tujuan. Lapisan keempat, transport layer atau lapisan transport. Lapisan transport memastikan pengiriman data yang dapat diandalkan antar perangkat. Lapisan ini melakukan segmentasi data, mengelola aliran data, serta menangani kontrol kesalahan dan pemulihan. Protokol yang dikenal di lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Lapisan kelima, session layer atau lapisan sesi. Lapisan ini mengatur dan mengelola sesi komunikasi antar aplikasi. Lapisan ini memastikan bahwa komunikasi antar aplikasi berjalan dengan lancar dan efisien. Fungsi lapisan sesi termasuk pengelolaan sesi dan sinkronisasi komunikasi antar aplikasi. Lapisan keenam, presentation layer atau lapisan presentasi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk format data dan penyajian informasi. Pada lapisan ini, data dikodekan atau diubah menjadi format yang dapat dipahami oleh penerima. Contohnya adalah pengkodean data seperti ASCII, JPEG, atau GIF, dan enkripsi atau dekripsi data. Lapisan ketujuh, application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan ini adalah lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Aplikasi pengguna seperti browser web, email, dan FTP beroperasi di lapisan ini. Lapisan aplikasi bertanggung jawab untuk menyediakan layanan komunikasi antar aplikasi di berbagai perangkat. Model TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Model TCP/IP adalah model yang digunakan di sebagian besar jaringan termasuk internet. Berbeda dengan model OSI yang memiliki 7 lapisan, model TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan yang masing-masing berfungsi untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam pengiriman data. Lapisan pertama, Network Interface Layer atau lapisan antarmuka jaringan. Ini adalah lapisan yang setara dengan lapisan fisik dan data link pada model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman data melalui media fisik dan pengalamatan perangkat di jaringan lokal, misalnya Ethernet. Lapisan kedua, Internet Layer
atau lapisan internet. Lapisan ini menangani pengalamatan dan routing paket data antar jaringan menggunakan protokol IP atau Internet Protocol. Lapisan ini bertugas memastikan paket data sampai ke alamat yang tepat di jaringan. Lapisan ketiga, transport layer atau lapisan transport. Fungsi lapisan ini mirip dengan lapisan transport pada model OSI. Lapisan ini menyediakan komunikasi antar aplikasi dengan memastikan pengiriman data yang andal melalui TCP atau tidak andal melalui UDP. Lapisan keempat, application layer atau lapisan aplikasi. Ini adalah lapisan tertinggi dalam model TCP/IP yang menyediakan berbagai protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan lain-lain yang digunakan untuk komunikasi antar aplikasi pengguna. Perbandingan model OSI dan TCP/IP. Untuk aspek jumlah lapisan, model OSI terdiri dari 7 lapisan, sedangkan model TCP/IP terdapat 4 lapisan. Untuk model pengembangan, model OSI berbasis teori, sedangkan model TCP/IP berbasis implementasi nyata atau praktis. Aspek protokol utama untuk model OSI beragam protokol untuk setiap lapisan, sedangkan untuk model TCP/IP ada TCP, IP, UDP, HTTP, dan lain-lain. Untuk aspek pendekatan, model OSI teoritis dan modular. Untuk model TCP/IP fokus pada komunikasi antar aplikasi. Sedangkan pada aspek popularitas, model OSI kurang digunakan secara langsung, sedangkan model TCP/IP digunakan secara luas di internet. Protokol dalam model jaringan. Model jaringan tidak hanya mencakup lapisan-lapisan fungsional, tetapi juga protokol yang digunakan untuk memastikan komunikasi data yang sukses di setiap lapisan. Beberapa protokol penting dalam jaringan komputer antara lain Ethernet atau Data Link Layer, digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan LAN. IP atau Internet Protocol atau Network Layer, protokol untuk pengalamatan dan routing data antar perangkat di jaringan. TCP atau Transmission Control Protocol atau Transport Layer, protokol yang memastikan pengiriman data yang andal dan urut. UDP atau User Datagram Protocol atau Transport Layer, protokol yang tidak menyediakan kontrol kesalahan tetapi lebih cepat untuk pengiriman data real time seperti streaming video. HTTP atau HTTPS atau Application Layer, protokol yang digunakan untuk komunikasi antar web server dan browser. Kenapa model jaringan penting? Model jaringan adalah dasar pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer. Tanpa model yang jelas, pengelolaan jaringan bisa menjadi sangat kompleks dan rawan kesalahan. Model jaringan membantu kita dalam mengidentifikasi masalah, memahami bagaimana data bergerak membantu kita mendiagnosis masalah di jaringan. Desain jaringan membantu perancangan jaringan untuk merancang sistem yang efisien dan terstruktur dengan baik. Standarisasi komunikasi menyediakan aturan yang jelas agar perangkat dan protokol dapat saling berkomunikasi. Pengenalan model jaringan komputer membantu kita memahami cara kerja komunikasi data antar perangkat. Dengan menguasai model-model seperti OSI dan TCP/IP, kita bisa merancang, memelihara, dan memecahkan masalah dalam jaringan dengan lebih efisien. Model-model ini juga memberikan landasan untuk mengembangkan protokol baru dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikasi digital yang terus berkembang. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.